Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya Ibu Vini Sulatri pada mata pelajaran produksi olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengemasan produk rumput laut dan olahannya. Pengemasan adalah proses pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi serta siap ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Fungsi pokok dari pengemasan ada dua. Yang pertama, fungsinya untuk menyimpan barang sedemikian rupa untuk memudahkan dalam penanganan. Yang kedua, untuk melindungi produk selama pemasaran dan penyimpanan. Klasifikasi kemasan produk. Jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama, kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya, bungkus plastik es, permen, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Contohnya, botol minuman, botol kecap, botol sirup, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, tapi digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumen. Misalnya, botol untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, kaleng plastik untuk tempat kerupuk, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Misalnya, kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Misalnya, kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier, kuarter, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer, sekunder, atau tersier. Selanjutnya, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Yang pertama, kemasan fleksibel, yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Yang kedua, kemasan kaku, yaitu bahan kemas yang bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Selanjutnya, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama, kemasan hermatis, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air sehingga selama masih hermatis, wadah ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kemasan kertas, dan foil. Kemudian yang ketiga, kemasan yang tahan suhu tinggi, yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi.
Yang terakhir adalah klasifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Yang kedua, wadah siap rakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Ada banyak jenis bahan pengemas yang digunakan untuk bahan pangan. Namun, salah satu yang sangat penting yaitu karakteristik dari bahan pengemas itu sendiri. Karakteristik dari kemasan kertas. Yang pertama, tidak mudah sobek, tidak dapat untuk produk cair, tidak dapat dipanaskan, dan fleksibel. Yang kedua, karakteristik kemasan gelas. Berat, mudah pecah, mahal, non-biodegradable, dapat dipanaskan, transparan, bentuk tetap, proses massal, dan dapat didaur ulang. Yang ketiga, karakteristik kemasan logam atau kaleng. Bentuk tetap, ringan, dapat dipanaskan, proses massal, tidak transparan, dapat bermigrasi ke dalam makanan yang dikemas, non-biodegradable, dan tidak dapat didaur ulang. Karakteristik kemasan plastik. Bentuk fleksibel, transparan, mudah pecah, non-biodegradable, ada yang tahan panas, monomernya dapat mengkontaminasi produk. Dan yang terakhir adalah karakteristik dari komposit. Lebih kuat, tidak transparan, proses massal, pengisian aseptis, khusus cairan, dan non-biodegradable. Demikian video pembelajaran kali ini tentang pengemasan produk rumput laut dan olahannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.